yang terkasih dan saudara-saudari dimanapun berada, apa kabarnya? Saya yakin dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk khotbah Minggu Trinitatis pada tanggal 30 Mei 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan atau yang akan saya sampaikan adalah khotbah Minggu Trinitatis 30 Mei 2021, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 dimulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dari khotbah Minggu Trinitatis ini adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan roh-Nya. Minggu ini kita sudah masuk Minggu Trinitatis. Hingga saat ini banyak orang yang mempertanyakan tentang ajaran dalam agama Kristen, tentang ajaran tentang Allah Tritunggal. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah, apakah orang-orang Kristen tidak mengabdi kepada tiga Tuhan yang mereka namai Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak juga yang membuat orang Kristen bingung untuk menjawabnya. Apabila kita mau berbicara tentang soal ketritunggalan, maka haruslah terlebih dahulu kita insafi bahwa kita berbicara tentang Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bukanlah suatu pengertian atau persoalan yang dapat diselidiki dengan akal budi kita sampai menjadi terang. Bila kita mau memecahkan persoalan, maka paham kita harus melebihi persoalan itu, sehingga dapat kita tangkap serta kuasai. Tetapi berbeda tentang ketritunggalan ini. Sebaliknya yang terjadi, bila kita bertemu dengan Allah yang hidup, maka kita yang akan ditangkap, kita yang akan dikuasai oleh Allah yang hidup itu. Maka menjawab pertanyaan di atas tadi, apakah orang-orang Kristen tidak mengabdi kepada tiga Tuhan
yang mereka namai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka menjawab pertanyaan di atas, tentu kita mengatakan bahwa menurut kesaksian Alkitab, sungguh ada satu Allah yang esa, yang disembah, yang dipercayai oleh orang Kristen. Di dalam Alkitab kita ada mendengar Allah Khalik, yang di dalam perjanjian lama sudah disebut Allah Bapa. Allah ini telah berfirman kepada bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Ketika ternyata bahwa berfirman itu belum mencukupi, maka datanglah Ia sendiri di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Allah datang di dalam Yesus Kristus untuk mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Setelah Kristus kembali ke dalam kemuliaan Bapa, maka sekali lagi Allah datang ke dunia ini, datang kepada kita manusia, yakni di dalam kedatangan Roh Kudus yang bekerja untuk membebaskan serta melepaskan kita, dan yang akan meneruskan pekerjaannya di dunia sampai tiba kelepasan agung yang kita nanti-nantikan itu. Dengan demikian, Allah yang esa itu seakan-akan bertindak serta menyatakan diri 3 kali dengan cara yang berbeda. Sebagai Khalik, sebagai pendamai yaitu Yesus Kristus, sebagai pelepas yaitu Roh Kudus. Ketiga itu dinamai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain, namun harus dibeda-bedakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah ini adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan Roh-Nya. Jika kita membaca Injil Yohanes, maka kita dapat melihat perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Ketika Yesus menunjukkan tanda-tanda mujizat seperti mengubah air menjadi anggur, meredakan angin ribut di danau, memberi makan orang banyak yang kelaparan, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati. Yesus memperlihatkan bahwa Ia adalah anak Allah, bahwa Ia sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu menganugerahkan kehidupan baru bagi semua orang. Teks ini adalah kesaksian Yohanes tentang Yesus. Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Allah ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Yesus melakukan pekerjaan Allah di dalam dunia ini, dan Dia bersatu dengan Allah yang mengutusnya. Dalam kitab Injil-Injil juga menuliskan Yesus adalah anak Allah yang sejati, sebagaimana diwartakan oleh suara dari sorga pada waktu pembaptisan. Para pemuka agama yang menginginkan Ia dihukum mati juga bertanya kepadanya, apakah Ia anak Allah? Dan Yesus pun menjawab bahwa Ia adalah anak Allah. Iblis pun mengakui Yesus sebagai anak Allah yang telah diberi hikmat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di ayat 31 sampai 32, Yohanes menyaksikan bahwa Yesus datang dari sorga. Surga menunjukkan keadaan dan tempat kediaman Allah. Dari surgalah Yesus datang. Dialah satu-satunya yang menjadi saksi akan keberadaan sorga. Ia adalah penghuni sorgawi yang turun ke dunia menjadi manusia. Ia telah menyaksikan apa yang telah dilihat,
apa yang telah didengarnya, yaitu tentang Allah Bapa. Ia tahu dengan pasti rencana dan misi Allah Bapa. Ia mendengar sendiri firman Allah, dan bahkan ia sendiri adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Sungguh saat ini kita masih melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Kita mengenal dengan tidak sempurna, namun nanti kita akan melihat muka dengan muka dan akan mengenal dengan sempurna seperti kita sendiri dikenal. Yesus yang datang ke dunia benar-benar berada di tengah-tengah manusia. Ia mengambil tempat yang paling rendah, memberi keteladanan, bagaimana melayani, bagaimana mengasihi orang lain, bahkan menerima orang yang menurut orang banyak tidak patut diterima, tidak patut dikasihi. Tetapi Yesus mengasihi dan menerimanya. Namun untuk orang-orang yang ditolak, untuk orang-orang yang dianggap najis, yang dianggap orang berdosa, untuk orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang miskin dan tidak berdaya, untuk orang-orang seperti inilah Yesus hadir untuk mereka. Untuk mereka lah Allah mengutus Yesus dari surga dengan menyertakan roh dan kuasa yang tidak terbatas. Ketika Yesus naik ke surga, tugas dan pekerjaan Yesus dilanjutkan oleh roh yang diutusnya. Roh itu yang bekerja di dalam diri semua para rasul, yang bekerja di dalam diri para misioner, yang bekerja di dalam diri para pelayan gereja hingga saat ini. Para rasul yang menerima kesaksian itu akan pergi memberitakan kembali sampai ke ujung bumi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, Injil Kristus sampai kepada kita semua. Kita menerima kabar keselamatan itu. Kita telah menerima jalan satu-satunya menuju keselamatan, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Saat manusia dibingungkan oleh hiruk pikuk mencari jalan menuju surga, maka kita menemukan jalan yang tepat, jalan yang pasti, jalan satu-satunya menuju keselamatan, yaitu Yesus adalah jawabannya. Karena itu dalam teks ini sangat jelas dituliskan di ayat 35 sampai ayat 36 bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus. Semuanya ada pada Yesus. Dia adalah sumber segala sumber. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan di bumi dan di sorga, itu bersumber dari Yesus Kristus, karena Bapa telah memberi segala sesuatunya kepada Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, maka ia beroleh hidup yang kekal. Maka melalui teks ini ada dua pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, Yesus berasal dari atas atau dari surga. Lalu kita berasal dari mana? Tentu kita bukan berasal dari dunia ini. Semua orang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kewargaan baru sebagai warga kerajaan surga. Meskipun secara fisik, secara jasmani kita masih menjalani hari-hari kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini, namun kita bukan milik dunia ini, tetapi kita adalah milik Tuhan. Dunia yang kita kenal ini
akan berlalu dan akan diganti dengan dunia yang baru, bumi yang baru. Di dunia ini selalu saja ada iblis, selalu saja ada kejahatan yang akan terus menggoda kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu, kita harus menyelaraskan diri kita dan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Kita tidak boleh terpisah atau jauh dari Yesus Kristus, tetapi jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Demikianlah hidup kita menjadi penyembahan persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, apakah kita termasuk orang yang menerima kesaksian itu dan mempercayainya? Tentu kita adalah bahagian orang-orang yang sudah menerima kesaksian itu. Kita sudah menerima keselamatan itu, sehingga kita harus menyaksikannya dalam setiap sisi kehidupan kita. Kesaksian bukan menceritakan tentang siapa diri kita, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, tetapi kesaksian kita adalah menceritakan tentang pribadi Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita nikmati dan rasakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kesaksian itu harus bisa mengabaikan diri kita dan mengedepankan Tuhan. Seperti kesaksian daripada Yohanes, dia mengatakan, biarlah dia semakin besar dan saya semakin kecil. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bersaksi suatu panggilan yang harus kita lakukan, bukan hanya melalui mimbar ketika berkhotbah, namun dalam tindakan kasih, dalam tindakan-tindakan yang baik di dalam kehidupan kita. Tentu kita bisa melakukannya karena Roh Kudus yang memampukan kita semua. Kesaksian kita tentu akan dapat memberi penjelasan juga kepada banyak orang, kepada semua orang, bahwa di dalam kesaksian kita itu, bahwa kita memiliki, mempercayai Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita kembali berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu hingga saat ini melalui Roh Kudus yang datang menuntun dan mengajari kami dalam kehidupan kami setiap harinya ketika kami melakukan tugas dan pekerjaan kami, sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kami bukan berasal dari dunia ini, tetapi kami adalah milik Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kami hingga pada akhirnya ketika Kristus datang kedua kalinya, bawa kami ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat menjalani hidup kami ini setiap harinya. Amin.